Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Mari kita katakan sekali lagi. Saat ku menyembahmu, Rohku bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku,
kemuliaan-Mu. Sungguh luar biasa. Pimpin kami di pagi yang indah ini Tuhan. Kau telah bangunkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Luar biasa kita bertemu lagi pagi ini. Pagi yang indah. Pagi ini biar setiap kita menekan berkat Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Oke, saat ini saya ajak saudara untuk sama-sama kita membuka firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan turuna-turuna jatuh tersandung. Perhatikan ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya mau cerita sedikit, kalau kita bicara dalam kehidupan kita sendiri masing-masing, saya pribadi, saya senang namanya untuk mengutak-ngatik suatu elektronik. Pernah berapa bulan yang lalu elektronik kami di rumah sempat bermasalah, terutama pada kulkas saya. Saya bukan orang bidangnya kulkas atau elektronik, tapi karena saya senang berkutak-atik elektronik, itu lama kulkas tidak menyala. Saya bingung, kulkas 2 pintu rusak, mereknya merek yang terkenal. Akhirnya saya panggil tukang teknisi. Teknisi bilang, singkat cerita setelah dicek kena kompresor. Oke, pasti nilainya udah tahu ya saudara ya, 2 pintu kompresor kena. Pasti angkanya di 1 ke atas, 1 juta ke atas. Berjalannya waktu saya berpikir lagi gimana caranya untuk mengakali atau memperbaiki. Saya nggak bisa, cuman saya orangnya penasaran untuk hal seperti ini. Saya cari tahu. Ketemulah suatu komponen kecil di belakangnya kompresor, saya atau alatnya switchnya itu. Saya coba. Saya sempat jenuh, apa yang saya lakukan untuk barang ini? Lama. Makanan semua sampai ya dikeluarin karena kulkasnya lama, berapa bulan ya. Akhirnya saya coba, alat itu saya ganti, harganya murah, hanya nggak sampai 20.000, 16.000 kalau nggak salah. Saya beli dengan istri saya beli itu barangnya kecil segede jempol. Saya ganti, jadi saya coba, tidak nyala. Makin saya kepikiran dan makin saya akhirnya saya nggak punya kulkas nanti nih. Tapi saya coba, akhirnya saya punya prinsip, saya yakin dan saya percaya Tuhan pasti kemampuan. Dengan modal nekat, karena barang sendiri kalau rusak ya sudah. Jadi kompresor itu saya perhatikan, akhirnya ketemu suatu, saya cabut otomatisnya, saya lepas, saya langsungkan dengan strum, saya tembak langsung dengan listrik. Singkat cerita, kompresor menyala. Jadi dari itu saya mulai yakin dan percaya saya bisa. Saya berdoa, sebelum saya berdoa, kulkas itu akhirnya nyala kembali. Saya pasang lagi switchnya. Jadi kesimpulan dari ini semua, saya sempat merenungkan, Tuhan, saya tidak bisa, saya tidak kemampuan, saya bukan bidangnya, tapi saya mau berusaha. Dari tema saat ini tentang percaya, saya itu percaya abis dengan Tuhan dan tidak goyah. Saya yakin dengan ini semua Tuhan pasti buka jalan ini semua.
Banyak orang Kristen tidak sabar dalam hal untuk menanti-nanti sesuatu. Mungkin doa-doanya selama ini berdoa, minta sesuatu, tapi karena kelamaan jadi membuat dirinya stres atau kecewa atau marah sama Tuhan. Dalam arti ini semua kesempatan untuk kita berdiam diri. Jadi saya berdiam diri, saya berdoa, yakin ada solusinya. Seperti ini. Jadi kita harus percaya habis dengan Tuhan, kita tidak akan goyah. Banyak hal-hal yang membuat kita bosan, membuat kita akhirnya dari kebosanan itu kita mencari solusi sendiri dengan gaya pikir kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Jadi apa yang dapat kita peroleh? Karena kita memaksakan diri dan tidak melibatkan Tuhan, jadi kita stres. Hidup kita tertekan. Pekerjaan mungkin serba salah kita bekerja. Jadi masalah itu membuat hidup kita jadi terganggu. Itu yang jadi membuat suatu hal yang harus kita kerjakan karena kita dengan pekerjaan, pikiran, gaya kita sendiri, kita tidak mampu. Tapi kita harus percaya habis. Saat ini kita dituntut dengan Tuhan. Dituntut dengan Tuhan untuk kita percaya habis dengan Tuhan. Saat ini kita harus percaya habis dengan Tuhan. Jadi pada akhirnya, kalau kita lakukan ini semua dengan melibatkan Tuhan, itulah kita memperoleh suatu kekuatan. Yang tadi kita lemah, yang tadi kita tidak berdaya, yang tadinya kita tidak ketemu jalan keluar, solusinya kita minta pertolongan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Tuhan akan berikan kita kelepasan, kemampuan, kekuatan baru. Seperti burung Raja Wali yang terbang lebih tinggi saat dia menghadapi badai, saat dia menghadapi masalah. Begitupun kita pribadi. Jadi kita harus punya keyakinan, saya percaya Tuhan berikan kemampuan. Saat-saat ini, pandemi yang masih ada, kita yakin dan percaya habis dengan Tuhan. Tuhan pasti melindungi kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan. Yang sakit Tuhan pasti akan sembuhkan. Amin. Mari saudara, saat ini kita harus percaya habis dengan Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu. Cari waktu lebih banyak dengan Tuhan. Ada doa, sekarang doa-doa online, ikut. Kita ambil apinya, kita ambil kasihnya Tuhan. Situlah kekuatan yang Tuhan kasih untuk kita semua. Jadi solusinya yaitu cari Tuhan, cari kehendak Tuhan, cari, minta sama Tuhan kekuatan yang baru. Ayat yang terakhir. Jadi di Mazmur 16 ayat 8, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ya, jadi kita saat itulah kita nantikan Tuhan. Tuhan berikan kita kekuatan yang baru dan kita tidak goyah untuk melangkah. Jadi 3 hal kita lakukan: doa, doa, dan doa. Puji Tuhan. Jadi demikian firman Tuhan pagi hari ini. Biar firman Tuhan pagi ini menjadi kekuatan, menjadi rema untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Tema hari ini Tuhan, untuk kami percaya habis dengan Engkau Tuhan. Disitulah kekuatan kami, kekuatan Engkau Tuhan. Kau berikan kami tidak goyah untuk kami melangkah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus firman menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati untuk umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah saat teduh pagi ini Tuhan. Dimanapun
kami berada ya Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati usaha mereka Tuhan, berikan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin di antara kami ada yang sakit Tuhan, yang terpapar akan COVID Tuhan, oleh kuasa-Mu, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya sedang mencari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan ya Tuhan. Usaha yang mereka lakukan berikanlah keberhasilan dan keberuntungan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga, hubungan suami istri dan anak, Kau memberkati, Kau pulihkan ya Tuhan, Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk anak-anak Tuhan, berikan kepintaran Tuhan saat mereka studi mereka ya Tuhan. Takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Lepaskan berkat-Mu untuk Indonesia. Damailah Indonesia, shalom Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati Presiden kami Pak Joko Widodo dan wakilnya Pak Maruf Amin dan semua para menteri Tuhan. Berkati Tuhan, tugas-tugas mereka melakukannya dengan takut akan Engkau Tuhan. Kesehatan Kau berikan untuk bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik untuk Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami serahkan hari ini, pagi ini Tuhan, satu hari ini Tuhan, dengan pimpinan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.